Hai, welcome back to Aspros. Kita seperti biasa kita mau review mobil, tapi kali ini kita lagi berada di dalam mobil keluarga. Ini 3 baris, 7 seater, terus interior beige yang mungkin cukup mewah ya kelihatannya karena beige, dia punya double blower juga dan harganya mungkin cukup terjangkau kali ya. Karena ini mobil memang cukup umum ada di jalanan. Adalah Suzuki R3 tahun 2013 tipe GL bertransmisi manual dan berkilometer 112.000. Nah ini kita nge-review kilometernya 100.000 lebih terus ya. Nggak apa-apa karena sebetulnya kilometer itu hanyalah sebuah angka. Cuman memang kalau misalnya kilometer rendah itu kebanyakan lebih baik gitu kondisinya. Tapi kilometer juga bukan penentu mobil itu apakah baik atau enggak. Contohnya kilometernya Peter double cabinnya Aspros itu udah 1 juta lebih, tapi kan kondisinya masih baik gitu kan. Dan ini pun kan usianya udah lebih dari 7 tahun. 2013 ke 2021 berarti sekitar 9 tahun. 9 tahun ya sekitar 12.000 sampai 13.000 km per tahun. Itu sebetulnya masih tetap kilometer yang wajar ya menurut saya. Oke, lanjut. Seperti biasa kita kalau misalnya mau ngecek kondisi mobil dari mulai test drive-nya, eksteriornya dan interiornya, kalaupun ada minus kita akan sebutkan minusnya. Seperti biasa kita bakal test drive-nya dulu. Dan dari tadi kita keliling-keliling Bandung, keliling-keliling kota dari mulai handlingnya. Ini seperti ini. Ini dia tetap center, nggak ke kiri nggak ke kanan, kecuali pas lagi di jalan ada belokan ke kiri ke kanan, ya iyalah dibeloki, ya kali lurus nabrak ntar. Kemudian mesinnya pun masih tetap responsif, dia 1400 cc dan R3 itu terkenal dengan iritnya. Tadi kita isi cuma 20.000, sekarang udah kepake sekitar 10 kilo dan dia belum turun lagi gitu, karena kan dia si tangki bensinnya kan yang mobil ini adalah analog ya, jadi kelihatan belum turun lah, udah 10 kilo. Jadi ini sebetulnya dalam kota itu range-nya bisa 1 liter banding 12-13 kilo ya, which is ini benar-benar mobil irit, mobil keluarga yang irit. Kalau misalnya teman-teman butuh mobil yang multi-purpose vehicle gitu, bisa segala medan, mau ke kota ayo, ke jalan luar kota ayo, pengen irit juga 7 seater, terus mau ke kondangan juga masih tetap adem karena AC-nya adem banget gitu. Ini cocok banget buat teman-teman yang lagi cari mobil keluarga. Selanjutnya transmisinya. Transmisinya kan ini sebetulnya manual, bukan matic. Berarti kita mengeceknya dari pas tadi jalan-jalan segala macam, stop and go dan lain-lain. Koplingnya ini masih baik juga. Jadi dia koplingnya masih tebal. Terus ngeceknya juga kalau misalnya lagi diem, ini kan torsinya cukup besar, jadi kita cukup naikin rem aja, terus naikin koplingnya sedikit-sedikit tanpa digas. Kalau misalnya dia ada redet-redet gitu, kalau pas lagi masuk gigi, dia mungkin si koplingnya udah mau habis, tapi ini masih sangat baik gitu ya. Jadi mobilnya ini transmisinya masih oke juga, dan si knob transmisinya dia masih clicky juga. Jadi ini masih sangat normal gitu ya, mobil ini kondisinya masih sangat baik juga. Oke, selanjutnya ke kedapan kabin. Kedapan kabinnya ini masih sangat baik juga. Khasnya R3 emang cukup baik gitu ya. Kedapan kabinnya seperti ini. Kalau misalnya ada suara motor masuk atau enggak, itu teman-teman bisa ngedenger sendiri. Berarti ini kualitasnya sangat baik. Dan seperti biasa, kalaupun misalnya tadi lagi jalan kenceng, terus tiba-tiba ada suara masuk angin segala macam, berarti ini ada bocor. Dan kita juga pernah nyetir mobil ini pada saat hujan besar, dan ini tidak ada kebocoran sama sekali. Oke, terus selanjutnya juga ini adalah suspensinya. Suspensinya ini masih empuk, masih baik, tidak ada krakak-krekek segala macam. Terus suspensi bagian depan juga kan, kalau misalnya ini center, which is ini mobil nggak ada masalah gitu di depan, dan tidak ada suara yang aneh-aneh juga. Terus peredabannya juga baik. Ini juga nih ada juga dak-dak, cuman gitu doang, nggak ada yang gitu kayak si shock breakernya mati gitu kan, cuma ngandelin per doang. Ini enggak, masih baik banget. Dan kita disuguhkan dengan interior yang masih rigid. Interiornya dia masih rigid, nggak ada suara segala macam. Dan ini mobil udah umur 8 tahun, tapi tidak ada suara yang aneh-aneh di interiornya. Berarti sebetulnya ini perawatannya dari awal ini udah baik. Cuman memang kilometernya pemakaian wajar, jadi udah di atas 100.000 km gitu. Jadi meskipun kilometernya udah lebih dari 100.000,
Tapi karena perawatannya baik segala macam, jadi no big deal juga ya. Bukan penentu utama beli mobil kilometer harus rendah gitu loh. Dan memang ini pun kilometernya masih kilometer yang tergolong wajar gitu. Bukan yang baru umur berapa tahun, misalnya baru umur 8 tahun tapi kilometer udah 250.000. Nah itu kilometer yang memang mobilnya capek. Cuman balik lagi tetap ya, si mobilnya apakah dirawat dengan baik atau enggak. Karena kita juga pernah ngeliat EPV, Suzuki EPV tahun 2010 kilometernya 1,3 juta dan ini masih bagus ya mobil. Makanya kilometer tuh belum tentu patokan ya untuk mobil ini bagus atau enggak segala macam gitu. Tergantung balik lagi ke perawatannya. Dan mobil ini juga tidak terlalu banyak electrical segala macam, kayak misalnya head unitnya masih normal, MID-nya masih normal, semuanya berjalan dengan baik. Ya sudah, intinya mobil ini pada saat test drive nilainya 89/100, which is berarti ini nilainya A ya. Tapi tetap aja kalau Aspros gitu nggak afdol kita kalau misalnya nggak lihat eksterior dan interiornya, apakah mobil ini kondisinya semulus itu. Makanya kita lihat eksterior dan interiornya. Oke, kalaupun ada minusnya pasti kita sebutkan. Ayo. Oke, dan ini dia Suzuki R3 GL bertransmisi manual berkilometer 112.000 tahun 2013. Ini warna putih, dan kalau putih biasanya kalau cacat itu kelihatan. Makanya kita mulai dari depan. Ini di depan kita lihat sendiri ya, dari mulai bempernya, terus si kap mesinnya tuh lihat nih. Oh, kap mesinnya dia masih ngaleng juga ya. Ini juga masih bening, si headlampnya masih bening, segala macamnya masih bagus. Kita agak kesini nih ke samping sebelah kanan. Samping sebelah kanan kita lihat bannya. Bannya juga masih oke, masih sekitar 70%-an. Terus itu juga si peleknya juga nggak ada cacat. Kalaupun misalnya bannya masih bisa dipakai, kalaupun misalnya teman-teman beli mobil ini mau diganti, monggo. Misalnya pengen baru gitu, monggo, itu lebih baik gitu ya. Cuman kalaupun misalnya mau dipakai dulu juga masih bisa terpakai gitu. Terus sebelah kanan ini apakah ada baret? Nah, kita kelihatan ini nih sedikit ya. Kelihatan nggak sama kamera ya? Ini kelihatan nggak sama kamera ya? Sebetulnya ini baretnya baret tipis, no big deal juga. Ini tinggal dikumpon aja juga hilang. Cuman kalau misalnya mata saya sih kelihatan, cuman nggak tahu ya di kamera kelihatan atau enggaknya. Oke, selanjutnya ini nih sebelah sini. Ini juga sama, ada baret halus. Cuman sama dikumpon pun pasti hilang. Selanjutnya sih nggak ada lagi selain itu. Terus si kaca filmnya juga dia masih bagus. Daerah atap juga dia tuh, di atapnya juga masih sangat baik juga, nggak ada dekok-dekok segala macam. Terus kita lanjut ke bagian belakang mobilnya. Belakang mobilnya apakah memang ada minusnya? Di belakang sih sebetulnya tidak ada yang minusnya segala macam, tidak ada yang baret dan lain-lain. Ini nih, oh ini ternyata kotor. Terus sebelah sini juga dia masih sangat baik ya. Ini paling sebelah sini, oh ini juga sama kotor-kotor. Oh ini baret ternyata, tapi baret halus ya. Ini baret rambut, dan ini walaupun pakai kompon pasti menghilang gitu. Oke, selanjutnya sih di belakang nggak ada lagi. Kita langsung ke samping kiri. Ke samping kiri, tuh lihat. Kalau ngelihat dari sini auranya masih bagus ya. Lihat ya coba. Tuh dia ada sebelah sini di tangki bensin. Oh ini bukan sih, kotor doang ternyata. Terus apalagi ya, ada lagi dekok atau baret atau apa, dan ternyata tidak ada. Kita telusuri dikit-dikit nih. Oh ternyata tidak ada lagi. Selain itu aja minusnya. Setelah itu kita langsung aja masuk ke interior. Oke, kita lanjut ke interior. Dari mulai door trimnya, emang si R3 tuh door trimnya mewah ya. Jadi ya, tapi balik lagi ke selera sih. Beige kayak gini menurut saya sih sebetulnya mewah tuh. Dan dia tidak ada sobek atau apa segala macam, dia masih bagus, nggak ada baret-baret juga di sini. Kita lanjut ke dashboardnya. Dashboardnya lihat tuh. Masih sangat baik segala macamnya, cuman ini ada kotor sedikit. Oh kotor, dia tidak ada baret segala macam, masih bagus, dan pas saat tadi di jalan pun masih rigid. Terus ini juga head unitnya nyatu ya, udah bawaan dari Suzuki nya, belum diganti sama pemiliknya, masih Orion, dan ini masih berfungsi dengan baik. Instrumen cluster segala macamnya masih jalan, dan MID-nya juga berfungsi dengan baik. Terus ini lihat nih, si transmisinya dia masih kliki. Tuh, dia masih kliki juga. Dia dikasih dua
tempat colokan, asik colokan. Dan di sini tempat USB-nya dan dikasih juga 12 volt gitu. Tapi kalau misalnya pakai banyak orang juga yang buat biar bisa ngecas juga di sini kadang-kadang pakai ngecas juga sih. Oke, setelah itu kita ngelihat juga di sini nih ada AC, temperaturnya tidak ada heater, temperatur pendingin aja. Ini untuk sirkulasi udaranya, dan ini arah semburannya ini masih berfungsi dengan baik. AC-nya juga dingin. Sebelah sini juga bisa buat cup holder, ada cup holder di sini, dan enaknya di sini kan dekat AC ya, bisa jadi pendingin gitu buat minuman gitu. Jadi minuman teman-teman bisa cepat dinginnya gitu. Atau misalnya kalau beli ke minimarket, dinginnya terjaga gitu. Terus setelah itu kita ngeliat door trim sebelah kiri. Door trim sebelah kiri juga dia nggak ada minus ya. Jadi dia masih bagus banget, masih mulus banget. Terus ini juga si joknya, tuh si joknya dia udah dilapisin juga sama kulit. Kalaupun misalnya teman-teman mau pengen orinya dibuka pun nggak masalah karena di dalamnya masih ada orinya. Setelah itu kita langsung ke bagian belakang. Oke, bagian belakang ini pun door trimnya tuh masih bagus banget door trimnya. Dia nggak ada cacat segala macam, sedikit pun nggak ada, tapi paling ada kotor deh sedikit. Kalau kotor sedikit kayak gini tinggal dikosok juga kayaknya. Oh, ke hilang tuh, kelupas tuh hilang kotornya. Terus selanjutnya kita lihat door trim sebelah sini juga masih sangat baik ya. Terus ini juga nih si armrestnya masih empuk, si joknya juga tengah masih empuk. Di belakang pun dia tuh lihat ada dikasih cup holder di sini. Terus ada penyimpanan di sini. Jadi kalaupun misalnya bawa orang banyak, terus ini baris ketiga juga tetap nggak bosan karena dikasih cup holder juga. Jadi nggak usah berebut minum sama yang di depan tuh, kiri kanan ya dikasih juga ya. Dan dia masih mulus juga tuh, masih bagus. Karena semuanya tidak ada komplain lagi, kita lihat ke daerah plafon juga ini masih sangat mulus ya, tuh masih bagus semuanya. Dan ini saya lupa ngasih tahu, ini si double blowernya dia AC-nya dingin juga dan berfungsi dengan baik. Blowernya pun nggak tersendat-sendat, jadi masih tetap ngeluarin angin yang cukup besar. Oke, setelah dari sini kita langsung ke bagian mesin. Sekarang ke bagian mesin, kita lihat dari mulai tulang-tulangnya, dia masih ori dan bukan bekas ngecat ya. Kalau misalnya bekas ngecat kelihatannya di sini kayak kelupas atau misalnya ada bercak-bercak cat segala macam. Dan ini masih ori, tulangnya pun masih bagus, bukan bekas tabrak. Terus sebelah sini juga tidak ada rembes ya, mobil tidak ada rembes sama sekali si mesinnya. Tuh lihat tuh, nggak ada rembesan oli segala macam, dia masih baik juga dan tidak ada karat-karat di bawah. Which is ini berarti benar-benar bukan bekas banjir dan bukan bekas tabrak. Dan ini mobil tidak ada rembesan oli segala macam maupun di karter segala macam, dia nggak ada rembesan oli. Jadi ini mesin masih sangat baik. Tadi juga pas lagi di test drive dia benar-benar masih responsif. Jadi ini mesin tidak ada masalah. Oke, sekarang kita langsung ke kesimpulan. Oke, kita masuk ke tahap kesimpulan. Ini kesimpulannya overall ini adalah A. Cuman kalau misalnya dinilai sekitar 89 atau 87/100 karena di eksteriornya tadi ada baret-baret sedikit, tapi itu pun no big deal ya. Jadi teman-teman tinggal di kumpon aja juga menghilang itu sebetulnya baretnya. Atau dan di kami pun menyediakan salon untuk ngekumpon-kumpon baret-baret segala macam. Ini pasti menghilang kalaupun misalnya kita kumpon ya. Dan kami memberitahukan dulu minus-minusnya sebelum kita kumpon, dan ini lebih kinclong lagi gitu. Kalau misalnya teman-teman berminat dengan mobil ini, kita buka harga dengan 115 juta, dan khusus di Bandung kita kasih cashback 5 juta, sehingga ini kreditnya 110 juta aja. Dan kalau misalnya teman-teman berminat, langsung aja kontak yang di deskripsi, dan kami juga siap antar keluar kota. Untuk itu saya Ika Aspros gitu, sign out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.